Berita Banjarmasin Show, let's begin. Assalamualaikum Bu Yana, apa kabar harinya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oke Pak Pian, kabar Pak Direktur? Alhamdulillah baik. Sekarang jadi host Berita Banjarmasin Show. Alhamdulillah. Berkembang Bapak. Iya. Jadi malam hari ini menarik nih, apalagi pasca mendekati pilkada pendaftaran. Ini kan pilkada ditentukan kan bulan Desember kan tahun 2020. Jadi ini semakin memanas dan peta politik pun berubah-ubah nih kan kalau kita melihat di luaran sana. Tapi mungkin melihat dari pasca pemilu yang tahun lalu, pilkada tahun lalu dengan pra menuju pilkada ini, bagaimana peran politik perempuan nih di kancah para petarung dari perempuan. Kalau kita melihat mungkin di Banjarmasin mulai kelihatan itu kan ada baleho-baleho yang dari salah satu petarung dari pihak perempuan tentunya, bahkan yang kepala daerah di daerah Batola pun juga perempuan. Tapi melihat di sebaran pilkada di Kalsel tahun ini seperti apa nih? Ibu Yana ini sebagai pengamat politik. Berarti tentang perempuan ya Pak ya. Dengan pilkada tahun lalu, pilkada serentak juga, itu sempat saya komentari ya, bahwa kita cukup menyesalkan bahwa pilkada serentak tahun lalu tidak ada sama sekali calon perempuan. Nah, itu memang sebuah kemunduran di Kalsel, bahwa yang sebelumnya sempat pernah ada pilkada dan bahkan memenangkan pertarungan panggung elektoral demokrasi, ternyata malah tidak men-trigger perempuan lainnya untuk terjun ke pemilihan kepala daerah di tahun pilkada serentak tahun 2018. Nah, beruntung tahun 2019 sudah muncul cukup sedikit lah dalam persentase, namun minimal adalah gaung-gaungnya bahwa perempuan berani tampil untuk maju menjadi calon wali kota bahkan di ibu kota Banjarmasin. Walaupun suasana kian memanas, nampaknya perempuan yang muncul di kota Banjarmasin ini cukup memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk maju ke dalam tampil di panggung elektoral ini. Nah, persoalan bagaimana memanasnya, bagaimana persoalan perempuan ini memainkan strateginya atau memainkan seni-seni politiknya, tentu cukup menarik karena baru pertama kali ada calon perempuan yang benar-benar terang-terangan dan bahkan memakai berbagai macam isu tentang perempuan untuk maju atau mendukung dirinya menjadi isu yang menjadi concern-nya untuk memasuki pilkada ini. Seperti misalkan beliau menggunakan logo-logo atau simbol-simbol ibu-ibu untuk sebagai bahwa beliau adalah didukung oleh perempuan lainnya misalkan, atau memiliki satu kegelisahan yang sama dengan perempuan lainnya. Bahkan perempuan tidak hanya sekedar ibu-ibu, perempuan-perempuan milenial pun coba ditariknya dengan kegelisahan yang sama. Karena seperti misalkan kita bisa lihat di berbagai baliho bahwa dia menggunakan isu-isu mengenai pecinta drama Korea. Habis itu ibu-ibu pengguna metik. Itu kan beliau mencoba menarik bahwa nih loh, kegelisahan saya dengan perempuan lain sama. Kegelisahan yang mungkin tidak banyak orang menyadari bahwa selama ini orang membayangkan sebuah visi dan misi itu adalah sesuatu yang begitu berat. Bahwa saya akan mengadakan kesetaraan perempuan. Padahal perempuan itu, hal-hal terkecil, hal-hal remeh-temeh itu adalah merupakan persoalan kegelisahan yang sering dihadapinya sehari-hari. Misalkan persoalan ingin turun berat badan, itu adalah persoalan sehari-hari perempuan. Perempuan tidak memikirkan bahwa besok saya ingin kesetaraan. Tidak, asalkan saya bisa kurus, dia lebih concern kepada berat badan misalkan. Nah, itu coba ditangkapnya bahwa ada isu sehari-hari yang orang tidak pandang itu sesuatu yang tidak pernah dibayangkan akan menjadi isu-isu dalam politik, itu dimainkannya.
Nah, itu sebuah sesuatu memang yang tidak mainstream, tapi menjadi sebuah pembeda dirinya bahwa saya ini punya kegelisahan yang sama loh dengan perempuan lain. Saya tidak mencoba menggunakan bahasa-bahasa yang begitu, misalkan mengawan-awan, begitu tinggi, bahwa perempuan di tataran lokal itu sulit untuk mengerti itu, misalkan hanya saya ingin menuntut RUU PKS, tidak sampai ke sana mungkin perempuan berpikirnya. Yang dipikirkannya besok adalah harga ayam berapa, misalkan. Besok suami Malah saya hal-hal mana sederhana saja. ya. Hah? Masalah hal-hal sederhana sekali ya yang tidak Hal-hal terpikirkan. sangat sederhana itu mencoba dikaitkan menjadi hal-hal politik. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk positif. Cuman itu sebenarnya walaupun positif, saya juga perlu mengkritisi bahwa cara-cara itu adalah cara-cara populis sebenarnya. Bagaimana dia mencoba meningkatkan popularitasnya dengan menunjukkan bahwa saya ini adalah perwakilan orang banyak, saya ini adalah perwakilan perempuan kebanyakan. Berarti ketika dia mengatakan dia adalah perwakilan perempuan kebanyakan, dia harus menggunakan oposisi biner, bahwa akan ada dia A, maka ada yang B. Kalau di anti pelakor berarti ada si pelakor misalkan. Berarti dia mencoba menggiring bahwa yang benar itu adalah perempuan-perempuan yang memakai metik. Di luar pakai metik adalah bukan perempuan yang benar misalkan. Nah, itu kan cara-cara populis, mencoba mengkotak-kotakkan masyarakat. Karena populis itu akan melihat kotak mana yang lebih besar dan dia akan bermain di sana untuk meningkatkan dirinya, dan kotak kecil akan semakin didiskreditkan untuk membuat sentimen di masyarakat. Nah, itu yang berbahaya kalau dengan cara-cara populis. Walaupun satu sisi dia menggunakan isu-isu yang menarik, bahwa itu adalah isu-isu yang dihadapi oleh banyak perempuan sehari-hari, tapi bagaimana juga cara dia melakukan itu adalah cara-cara populis dengan mengkotak-kotakan, memeta-metakan perempuan A, perempuan B, perempuan C. Nah, itu akan hati-hati kalau terjadi sentimen antar perempuan. Itu yang harus diwaspadai ke depannya. Itu sih yang menurut saya. Sangat menarik nih Bu Yana kan terkait dengan mungkin tadi ada positif dan ada kritikannya juga dari Bu Yana kan terkait dengan majunya salah satu peran politik perempuan ini. Tapi di sisi lain kan juga lumbung suara terbanyak itu ya katakanlah the power of emak-emak ya, biasanya ada istilah seperti itu kan. Ya apalagi di Banjarmasin atau di Kalsel, mungkin di daerah lain ada yang juga maju perempuan. Kalau ya kita tidak tahu nanti ya sampai pendaftaran. Artinya lumbung suara terbanyak juga adalah dari emak-emak. Apakah ini juga akan mempengaruhi suara elektabilitas nanti ke depannya? Persoalan suara tentu menjadi menjadi sebuah tujuannya, menjadi primadona di mata kalangan politisi sekarang. Mereka berlomba-lomba mencari elektabilitas. Persoalan apakah emak-emak akan mendukung dia, ataukah apakah emak-emak menjadi suara mayoritas atau tidak, itu sebenarnya memang persoalan politik. Maksudnya itu adalah permasalahan para politisi. Menjadi terpilih atau tidak. Tapi saya sebagai seorang akademisi juga perlu menganalisis bahwa keterpilihan dia dengan menggunakan isu-isu ini apakah akan memperbaiki sistem demokrasi kita? Apa akan memperbaiki nasib para perempuan di daerah kita? Apakah itu yang akan apakah ke depannya sistem kita akan menjadi lebih baik dengan keterpilihannya dia? Persoalan suara itu naik, persoalan suara dia akan lebih banyak atau tidak, tapi saya akan berpikir ke depan bahwa keterpilihan kandidat ini memperbaiki sistem demokrasi ataukah tidak. Jangan-jangan perempuan terpilih hanya untuk menjadi sekedar sekedar pion dari para ujung-ujungnya disetir oleh pihak-pihak kepentingan para lelaki juga. Karena saya sempat melihat bahwa ada kecenderungan pola di Kalimantan Selatan, setiap perempuan yang maju ke dalam politik Kalimantan Selatan diperlukan adanya dukungan dari para bos lokal atau yang disebut local strongman. Mereka perlu dukungan itu, atau disebut, saya sih mengatakannya akan terjadi ada yang namanya alfa dan beta. Ketika perempuan menjadi beta dan alfanya adalah laki-laki, jadi dia perlu dorongan si alfa untuk masuk ke dalam ranah politik. Itu sebuah
yang terjadi di dalam pemilu legislatif tahun 2019 kemarin. Lebih dari 80% perempuan yang terpilih, mereka memiliki alpa-alpa yang lokal strongman, yang merupakan bos-bos lokal di daerah, di mana suaminya mungkin adalah pengusaha tambang, suaminya adalah ketua partai, suaminya adalah kepala daerah, ayahnya kepala daerah. Kemudian dia bisa masuk ke dalam ranah politik karena mendapatkan sokongan sumber daya dan modal dari si alpha ini tadi. Nah, persoalannya ketika ada permainan politik alpha dan beta dalam perempuan di dalam pilkada atau di dalam politik, itu pada akhirnya yang dikhawatirkan adalah bahwa nanti perempuan ini bukan membawa kepentingan perempuan, tapi membawa kepentingan si alpha untuk misalkan mengamankan bisnis-bisnis alpanya, misalkan. Dia mencoba mengamankan sumber daya si alpha. Misalkan ayahnya memiliki bisnis tambang, dia mencoba mengamankan bisnis bisayahnya melalui memasuki ranah politik. Jadi sebenarnya akhirnya dia hanya menjadi pion untuk untuk menjadi boneka kepentingan dari laki-laki tersebut. Nah, yang harus diperhatikan oleh perempuan ketika memilih perempuan juga atau memilih laki-laki, tidak ada beda antara memilih laki-laki dan perempuan. Apakah dia membawa kepentingan perempuan? Apakah dia hanya membawa isu-isu perempuan tapi bukan menjadikan perempuan itu adalah menjadi menjadi perjuangannya atau visi misinya untuk membuat kebijakan ke depannya. Misalkan kita beri contoh, ibu-ibu anti pelakor misalkan. Apakah dia akan membuat kebijakan persoalan perselingkuhan? Apakah dia akan apakah isu itu hanya dibawanya untuk meningkatkan elektabilitas atau meningkatkan popularitasnya di masyarakat? Ataukah itu akan berakhir menjadi sebuah kebijakan? Atau misalkan tentang ibu-ibu naik metik. Apakah itu hanya sekedar menjadi isu-isu di ranah masyarakat? Oh, ini mendukung ibu-ibu naik metik. Tapi apakah nanti menjadi kebijakan atau tidak? Nah, ini akan berdampak pada sistem demokrasi sebenarnya. Kalau ujung-ujungnya sekedar hanya dibawa isu dan tidak menjadi sebuah kebijakan, untuk apa? Berarti kan namanya habis manis setelah dibuang. Setelah naik menjadi elektabilitasnya naik dan terpilih, ya dia mau apa dengan perempuan-perempuan emak-emak yang dengan drama Korea? Apakah dia mau menggratiskan drama Korea seluruh kota Banjarmasin? Tapi itu apa masalahnya? Maksudnya, apakah akan menjadi kebijakan atau tidak? Permasalahan yang paling utama adalah itu. Nah, saya cukup satu sisi ya tadi mengenai apresiasi, tapi saya juga cukup menyoroti bahwa tidak hanya laki-laki atau tidak hanya perempuan, laki-laki pun begitu, bahwa para calon kepala daerah yang saya amati hingga sekarang ini, mereka turun ke dalam politik itu bukan karena memiliki kegelisahan persoalan sosial atau politik. Misalkan saya kesal dengan misalkan melihat kota Banjarmasin itu masih dengan kekayaan alam yang begitu besar, misalkan Kalimantan Selatan atau kota Banjarmasin dengan sumber daya manusia yang begitu banyak, dengan penghasilan yang begitu besar, kenapa kota Banjarmasin masih memiliki misalkan tingkat kesejahteraan yang rendah? Nah, itu membuatkannya menjadi sebuah kegelisahan untuk terjun ke dalam politik. Nah, yang kebanyakan terjadi, orang turun ke politik, ya sudah visi misi nanti dibuat saat masa kampanye. Itu urusan visi misi nanti. Yang penting saya meningkatkan popularitas dulu. Jadi dia tidak punya dari awal, itu tidak punya kegelisahan, sehingga membuat mereka tidak punya peta dalam terjun dalam politik. Pokoknya semua isu dia ambil. Karena apa? Dari awal dia tidak tahu apa yang dia mau lakukan di dalam politik. Padahal politik ini kan tugasnya adalah mau memperbaiki segala sesuatu atau untuk memberikan kesejahteraan bersama. Nah, apa kesejahteraan yang dia mau bawa untuk masyarakat yang jadi masalah? Mereka tidak tahu sama sekali ada permasalahan apa di Banua atau permasalahan apa di kota Banjarmasin sehingga mereka harus terjun ke politik. Itu yang menjadi masalah. Sehingga peta ke depan itu tidak dimiliki oleh para politisi zaman sekarang. Mereka yang penting ya sudah visi misi itu nanti masanya. Serahkan saja kepada ahlinya. Tapi semestinya saya ini punya kegelisahan ini loh, yang harus saya perjuangkan di kota Banjarmasin. Itu yang seharusnya menjadi politisi seperti itu. Jadi jangan hanya sekedar perempuan atau laki-laki, keduanya saya
sebenarnya baik laki-laki ataupun perempuan, selama dia membawa kepentingan semua orang atau membawa kepentingan masyarakat, itu semuanya tidak masalah menurut saya. Walaupun persoalan perempuan bisa saja dipikirkan laki-laki, persoalan laki-laki bisa dipikirkan perempuan sebenarnya. Selama para politisi itu mementingkan yang namanya memprioritaskan ide-ide kemanusiaan. Ini kan persoalan kemanusiaan politik, bukan persoalan perempuan dan laki-laki, tapi ini persoalan kemanusiaan. Selama dia berorientasi persoalan kemanusiaan, baik laki-laki ataupun perempuan pasti terakomodir di dalam politik. Itu sih yang menurut saya. Iya, jadi kan terkait kembali lagi peran politik perempuan tadi dikatakan menggunakan hal-hal yang populis, bahkan ini bisa jadi menjadi pisau bermata dua kan, bisa baik untuk dirinya, tapi kalau bisa tidak terlaksana, yang dikatakan Bu Yana tadi, bisa saja berbalik dan menjadi tanda kan, semacam janji-janji kampanye yang tidak terrealisasi. Nah, menurut Yana sendiri, tadi kan kita tidak membedakan nih antara laki-laki dan perempuan maju sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Nah, Ibu Yana sendiri nih sebagai seorang perempuan ya, terlepas dari pengamat politik, setuju tidak perempuan maju dalam pilkada ya, terlepas dari ada alfa dan beta tadi? Perempuan maju ke dalam politik tentu saya pasti setuju, apalagi saya berkecimpung di ranah akademisi politik. Kenapa saya setuju mengenai perempuan? Bahkan saya pernah memberikan sebuah sebuah kritikan mengenai kuota perempuan 30% itu adalah sebuah kuota yang yang ibaratnya harapan palsu bagi perempuan. Kebijakan kuota 30%, mereka hanya diberikan kuota di saat kandidasi, bukan pada keterpilihan. Kalau memang perempuan ingin dimasukkan ke dalam politik, berikan dia ruangnya yang dilepaskan dari ruang laki-laki. Menurut saya bukan karena perempuan itu lebih lemah dari laki-laki, tapi ada keterputusan sejarah bahwa laki-laki lebih dahulu memiliki sejarah tentang politik. Mereka lebih lama berkecimpung di dunia politik. Sejarah politik laki-laki lebih lama dibandingkan perempuan yang baru saja masih ibaratnya masih prematur dalam memasuki ranah politik. Sehingga perbedaan sejarah ini membuat perempuan seharusnya diprioritaskan atau diprivilege, jangan hanya pada kuota 30% kandidasi. Berikan 30% itu keterpilihan perempuan 30% minimal di dalam pemilu. Jadi perempuan bertarung sesama perempuan, tidak perlu dulu sampai pada akhirnya di masa pertarungan perempuan itu mampu mengikuti pertarungan laki-laki. Akan ada tahap-tahap bagi perempuan untuk mencapai kemapanan laki-laki dalam berpolitik. Ibaratnya perempuan ini masih merangkak, ditandingkan dengan laki-laki yang sudah berlari, sudah pasti kalah. Maka dari itu yang merangkak ini harus disokong oleh ayahnya yang lebih kuat, misalkan suaminya yang sudah lebih settle di dalam politik, sehingga dia harus disokong itu untuk membuatnya bisa berlari. Nah, itu yang saya sesalkan. Akhirnya perempuan-perempuan yang memiliki visi misi mungkin lebih baik atau memiliki kegelisahan tentang sesama perempuan lebih baik, tapi tidak memiliki si alfa tadi, dia tidak bisa terpilih. Atau yang disebut seringkali sekarang disebut oligarki lah, atau politik dinasti. Karena dia tidak punya dinasti politik, dia tidak bisa terpilih. Ada yang bisa terpilih itu sangat kecil presentasenya. Mungkin waktu awal dia masuk pun masih disokong oleh si alfa itu. Dia harus mencari sponsor. Nah, keterpilih. Nah, bagaimana menurut saya apakah perempuan pandangan saya perempuan masuk ke politik tentu saya mendukung. Karena apa? Demokrasi itu adalah persoalan keberagaman menurut saya. Ketika politik hanya diisi para lelaki juga tidak akan menarik karena di mana pluralitasnya, di mana egaliternya di dalam politik itu, di mana kesetaraan, bukan kesetaraan, di mana ada perpaduan warna, ada harmonisasi pemikiran. Ketika politik hanya dikuasai oleh laki-laki, kadang pemikiran laki-laki juga berbeda dengan pemikiran perempuan, di mana akan terjadi dialektika di dalam politik itu sendiri, sehingga yang terjadi hanya sekedar
dominasi para lelaki dan tidak ada sama sekali pemikiran perempuan. Padahal demokrasi itu kan sangat menekankan terjadinya sebuah dialektika di mana pemikiran laki-laki mungkin kadang terbentur dengan pemikiran perempuan, itu bahkan lebih menarik. Terjadi konflik lebih baik daripada hanya terjadi dominasi dalam demokrasi. Nah, untuk itu saya sangat setuju adanya kehadiran perempuan untuk mewarnai demokrasi kita dan menyeimbangkan pemikiran-pemikiran, karena dialektika adalah tujuannya untuk keseimbangan dalam politik. Nah, keseimbangan politik itu diperlukan kehadiran perempuan di dalam politik itu sendiri. Nah, itu menurut saya. Ya, menarik sekali ya pembahasannya tentang peran politik perempuan ini. Dan mungkin nih terakhir adalah statement nih dari Bu Yana, harapannya di Pilkada 2020 ini seperti apa? Harapan saya adalah politisi laki-laki maupun perempuan sedari awal harus memiliki yang namanya nilai-nilai kemanusiaan sebelum memasuki politik. Jadi dia tidak akan memandang apakah itu perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, ataupun tua. Dia tidak akan memandang itu selama dia memiliki perspektif kemanusiaan. Nah, perspektif kemanusiaan atau nilai-nilai kemanusiaan itulah yang harus dipupuk sedari awal bagi para politisi, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan yang hadir jangan hanya sekedar menjual simbol-simbol keperempuanan. Jangan hanya sekedar menjual isu-isu yang memiliki simbol-simbol keperempuanan. Tapi mulailah untuk menghadirkan gagasan-gagasan yang lebih baik untuk meningkatkan derajat perempuan maupun laki-laki dalam kehidupan yang bermartabat di masyarakat. Itu sih menurut saya. Ya, terima kasih Bu Yana sudah berkenan bisa ikut dalam podcastnya Berita Banjarmasin Show. Ya, terima kasih Bu Yana. Berita Banjarmasin Show, let's close.